Epstein Files. Jeffrey Epstein, sebuah nama yang kini mengguncang dunia, bahkan setelah kematian tragisnya di penjara federal Amerika Serikat pada tahun 2019. Berawal dari kuliah yang tidak pernah selesai, ia sempat menjadi guru, lalu bertransformasi menjadi miliarder dan figur penting di antara orang-orang paling berpengaruh di dunia. Apa sebenarnya yang ia simpan? Dan seberapa besar dampaknya jika seluruh arsip itu benar-benar terbuka? Tanpa istri, tanpa anak, siapa sebenarnya Jeffrey Epstein? Dan bagaimana perjalanan hidupnya bisa sampai sejauh itu? Jeffrey Epstein lahir pada tahun 1953 di Brooklyn, New York, dari keluarga Yahudi kelas menengah. Sejak usia muda, ia dikenal memiliki kemampuan logika dan matematika yang menonjol dibandingkan teman-teman sebayanya. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Epstein diterima di Cooper Union, sebuah perguruan tinggi bergengsi di New York yang dikenal memiliki standar akademik tinggi di bidang teknik, sains, dan seni. Di sana, ia mengambil jalur studi yang berfokus pada matematika dan fisika. Namun, catatan akademik menunjukkan bahwa Epstein tidak menyelesaikan pendidikannya di Cooper Union dan kemudian berpindah ke New York University, dengan fokus studi yang masih berkaitan dengan sains dan matematika. Sekali lagi, ia tercatat tidak pernah meraih gelar sarjana dari institusi tersebut. Meski tanpa gelar akademik resmi, pada awal 1970-an Epstein justru memperoleh posisi sebagai pengajar di Dalton School, sebuah sekolah menengah swasta elit di Manhattan yang melayani anak-anak dari keluarga kaya, tokoh bisnis, dan kalangan profesional berpengaruh di New York. Di Dalton School, Epstein mengajar mata pelajaran matematika dan fisika untuk tingkat sekolah menengah atas. Penunjukannya tergolong tidak lazim, mengingat Dalton School umumnya merekrut pengajar dengan latar pendidikan formal yang lengkap. Beberapa laporan menyebutkan bahwa pihak sekolah saat itu tertarik pada kemampuan analitis Epstein serta rekomendasi internal dari jaringan orang tua murid, sebuah pola awal yang menunjukkan bahwa akses sosial memainkan peran penting dalam perjalanan karirnya. Setelah meninggalkan Dalton School pada pertengahan 1970-an, Jeffrey Epstein tidak kembali ke dunia akademik. Justru sebaliknya, ia berpindah ke sektor yang sama sekali berbeda, keuangan. Pada tahun 1976, Epstein direkrut oleh Bear Stearns, salah satu bank investasi paling berpengaruh di Wall Street saat itu. Masuknya Epstein ke lembaga keuangan besar ini kembali menimbulkan tanda tanya, karena ia tidak memiliki latar belakang pendidikan formal di bidang ekonomi atau keuangan, dan tidak memiliki gelar sarjana. Beberapa sumber menyebutkan bahwa perekrutannya terjadi melalui rekomendasi personal dari orang tua muridnya di Dalton School, yang kebetulan menjabat sebagai eksekutif puncak di Bear Stearns. Di Bear Stearns, Epstein bekerja sebagai trader dan konsultan keuangan untuk klien-klien bernilai tinggi. Ia dikenal cerdas, tenang, dan mampu membangun kepercayaan dengan cepat. Dalam waktu relatif singkat, Epstein naik ke posisi limited partner, sebuah pencapaian yang jarang diraih oleh seseorang dengan latar belakang non-tradisional. Namun pada tahun 1981, karirnya di Bear Stearns berakhir secara mendadak. Tidak pernah ada penjelasan resmi yang dipublikasikan ke publik mengenai alasan kepergiannya, dan hingga kini detail peristiwa tersebut tetap menjadi bagian dari sisi gelap riwayat hidupnya. Pada tahun 1982, Epstein mendirikan perusahaan manajemen aset sendiri bernama J. Epstein & Co. Perusahaan ini berbeda dari firma investasi pada umumnya. Epstein secara terbuka menyatakan bahwa ia hanya menerima klien dengan kekayaan bersih di atas $1 miliar Amerika Serikat. Jumlah kliennya sangat sedikit, namun nilai aset yang dikelola sangat besar. Model bisnis ini membuat aktivitas perusahaannya sulit dipantau secara publik, sekaligus menciptakan aura eksklusivitas yang semakin memperkuat posisinya di kalangan elit keuangan. Hingga tahun 2005, Jeffrey Epstein masih beroperasi dengan tingkat kebebasan yang tinggi, baik dalam kehidupan bisnis maupun sosialnya. Ia mempertahankan jaringan luas, mobilitas internasional, serta perlindungan tidak langsung yang berasal dari kedekatannya dengan tokoh politik Amerika Serikat, bangsawan Eropa, dan elit bisnis global. Kedekatan ini tidak tercatat dalam bentuk jabatan resmi, melainkan melalui pertemuan sosial, acara privat, dan dokumentasi perjalanan yang menunjukkan bahwa Epstein memiliki akses ke pusat-pusat kekuasaan yang biasanya tertutup bagi publik. Dalam konteks ini,
Kekuatan Epstein bukan terletak pada posisi formal, melainkan pada kemampuannya berada di lingkungan yang minim pengawasan. Perubahan besar mulai terjadi pada tahun 2005 ketika otoritas setempat di Palm Beach, Florida, menerima laporan resmi terkait perilaku bermasalah Epstein terhadap individu di bawah umur. Laporan tersebut memicu penyelidikan awal yang dilakukan secara tertutup, dengan mengumpulkan kesaksian, catatan administratif, dan bukti pendukung lainnya. Pada tahap ini, kasus Epstein belum menjadi perhatian nasional, namun di internal penegak hukum, muncul kesadaran bahwa perkara ini melibatkan figur dengan jaringan luas dan sumber daya besar, sehingga penanganannya tidak berjalan seperti kasus biasa. Sepanjang tahun 2006 hingga 2007, proses hukum berjalan lambat dan penuh negosiasi. Tim hukum Epstein secara aktif melakukan pendekatan untuk membatasi ruang lingkup perkara, sementara otoritas penegak hukum menghadapi tekanan struktural dan keterbatasan kewenangan. Situasi ini berujung pada sebuah kesepakatan hukum pada tahun 2008 yang kemudian menuai kritik luas. Epstein dijatuhi hukuman yang relatif ringan dibandingkan dengan beratnya tuduhan yang tercantum dalam berkas perkara, sebuah keputusan yang oleh banyak pengamat dianggap mencerminkan ketimpangan antara kekuasaan dan keadilan. Kesepakatan tahun 2008 tersebut tidak hanya berdampak pada Epstein secara pribadi, tetapi juga menjadi simbol kegagalan sistem dalam melindungi pihak-pihak rentan. Selama masa hukuman, Epstein tetap mempertahankan sebagian besar jaringan sosial dan sumber dayanya, sebuah kondisi yang memperkuat persepsi publik bahwa ia masih berada dalam lingkaran perlindungan tidak resmi. Baru bertahun-tahun kemudian, ketika dokumen-dokumen lama kembali dibuka dan ditinjau ulang, keputusan ini dipandang sebagai titik kritis yang memungkinkan Epstein tetap bebas bergerak hingga 1 dekade berikutnya. Setelah kesepakatan hukum tahun 2008, Jeffrey Epstein menyelesaikan masa hukumannya pada 2009 dan kembali menjalani kehidupan dengan mobilitas tinggi. Meski status hukumnya telah berubah, jaringan sosial dan aksesnya ke lingkungan elit tidak sepenuhnya runtuh. Ia tetap berpindah antara berbagai properti dan mempertahankan hubungan dengan kalangan berpengaruh. Perhatian publik kembali menguat pada 2018 setelah laporan investigatif media Amerika Serikat mengungkap kembali detail kesepakatan hukum 2008 dan dampaknya. Tekanan publik ini mendorong otoritas federal untuk membuka penyelidikan baru, menandai perubahan sikap hukum terhadap Epstein. Pada Juli 2019, ia ditangkap di New York atas dakwaan federal. Proses hukum tersebut tidak pernah mencapai persidangan. Pada 10 Agustus 2019, Epstein ditemukan meninggal dunia di sel tahanan federal di Manhattan, yang terkenal memiliki pengawasan paling ketat di dunia. Laporan resmi menyatakan dia mengakhiri hidupnya sendiri. Namun kegagalan prosedur pengawasan memicu pertanyaan luas di tingkat nasional dan internasional. Kematian ini mengubah kasus Epstein dari persoalan hukum individual menjadi simbol perdebatan tentang transparansi, akuntabilitas, dan kekuasaan. Setelah kematiannya, penyelidikan berlanjut terhadap lingkaran terdekat Epstein. Pada 2021, Ghislaine Maxwell, seorang wanita sosialita asal Inggris, divonis hukuman 20 tahun penjara. Ia dinyatakan bersalah atas keterlibatannya dalam kasus hukum berat bersama mitranya, Jeffrey Epstein, terkait pelanggaran kesek-kesek anak di bawah umur. Nah, disinilah mulai muncul istilah Epstein Files. Proses hukum selanjutnya memerintahkan pembukaan bertahap dokumen-dokumen yang sebelumnya disegel, yang berlanjut hingga 2025 dan 2026. Arsip yang dikenal sebagai Epstein Files memperlihatkan luasnya jaringan Epstein lintas negara dan sektor, menegaskan bahwa kasus ini bukan sekadar kisah satu orang, melainkan gambaran sistem yang lama gagal diawasi. Kasus Jeffrey Epstein meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Rilis dokumen pengadilan hingga 2025 dan 2026 tidak mengubah masa lalu, tetapi memperjelas satu hal penting. Jaringan Epstein bersifat luas, kompleks, dan lintas negara. Dokumen-dokumen tersebut tidak selalu berisi dakwaan baru, namun menunjukkan bagaimana satu individu dapat bergerak di antara politik, bisnis, dan institusi tanpa pengawasan yang memadai dalam waktu lama. Jeffrey Epstein telah tewas pada tahun 2019. Ia tidak meninggalkan istri,
tidak memiliki anak, dan tidak tercatat memiliki keluarga inti yang meneruskan namanya. Yang ia tinggalkan justru adalah sesuatu yang jauh lebih rumit dan berdampak luas. Jejak relasi, arsip hukum, serta ribuan dokumen yang hingga kini sebagian masih tersegel. File-file ini merekam pergerakan, komunikasi, dan lingkaran sosial Epstein selama puluhan tahun, menjadikannya bukan sekadar catatan tentang satu individu, melainkan potongan puzzle dari sebuah sistem yang bekerja di balik layar. Lalu muncul pertanyaan yang hingga kini belum benar-benar terjawab. Ada apa sebenarnya di dalam Epstein Files, dan mengapa pembukaannya terus memicu perdebatan panjang? Dokumen-dokumen tersebut bukan sekadar arsip hukum, melainkan kumpulan catatan yang menyentuh relasi kekuasaan, kejahatan tersembunyi, akses istimewa, dan cara sistem melindungi privasi kelompok tertentu. Jika seluruh file itu suatu hari terbuka sepenuhnya ke publik, yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi individu, orang-orang penting sejagat, kaya raya dan sisi gelap hidup mereka. Dampaknya tidak akan berhenti pada satu nama atau satu negara, melainkan beresonansi pada cara dunia memandang kekuasaan, akuntabilitas, dan siapa yang benar-benar diawasi dalam sistem modern. Jika semua itu terbuka kelak, apakah juga akan terbuka rahasia? Apa sebenarnya penyebab kematiannya yang tragis di penjara, dengan pengaman tertinggi di dunia?